perkenankan NU Muhammadiyah selalu berbeda, karena perbedaan itu lebih hangat daripada persatuan. Kalau persatuan nanti lama-lama anyep, dingin, mending berbeda terus sehingga ada nggak enak terus kan, sehingga hidup menjadi lebih hidup. Jadi ya Allah, perkenankan NU dan Muhammadiyah jangan sampai bersepakat mengenai hari raya demi kehangatan bangsa kita, kan gitu. Karena NU Muhammadiyah masih, kalau dalam tafsir, masih berposisi sebagai muslimun, belum berposisi sebagai mukminun. Masih muslim, belum mukmin. Jadi kita ini kan umat Islam, bukan umat iman. Kalau kita kembali ke etimologi Al-Quran, yang disuruh Tuhan bersatu dan yang diklaim Tuhan bisa mendapatkan mencapai persatuan itu kan kaum beriman satu. Jadi perintah Tuhan di Al-Quran itu selalu ya ayyuhalladzina amanu, tidak pernah ya ayyuhalladzina aslamu. Jadi memang orang Islam baik NU Muhammadiyah itu memang tidak pernah mendapat perintah untuk bersatu. Jadi kalau mereka tidak bersatu itu malah baguslah, Tuhan yes cocok karo karepku, kata Gusti Allah begitu. Di surat Al-Hujurat juga disebut innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah, gitu ya. Jadi nek anjene kan nyedono Quran dalem juz 26 surat Al-Hujurat. Presiden hati-hati kalau mau ngomong. Kalau itu kira-kira haknya presiden ya jangan kamu yang ngomong gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dalam etika horizontal, ini etika vertikalnya begitu. Oke. Tafsir pertama ya, sedikit aja. Yang namanya Khulafaur Rasyidin dan Khalifah-Khalifah sampai Umar bin Abdul Aziz, sebelum mereka memakai kata sultan, jadi sultan itu diambil dari dua jenis kuasa atau kekuatan yang disebut oleh Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran yang disebut kekuasaan atau kekuatan itu kuah sama sultan. Kuah itu kekuatan atau kekuasaan normal, biasa-biasa saja pada manusia. Kalau sultan itu ada keistimewaan atau ada keunggulan, ada fadilah. Jadi misalnya gini, ada ayat wahai jin dan manusia, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kamu bisa dengan ilmu dan teknologimu menembus batas-batas frekuensi dan energi alam semesta sampai ke langit puncak, maka lakukanlah itu. Sebagaimana Amerika pergi ke bulan dan NU Muhammadiyah bertengkar mengenai kapan bulan datang untuk mengawali puasa dan hari lebaran. Itu kedua-duanya sama-sama berada dalam perintah Allah. Tapi engkau tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sultan. Jadi sultan itu satu jenis kekuatan ekstra yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau ada masalah-masalah darurat itu Anda boleh menyebut ya Qawi, ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin, wiritannya supaya tersugesti keadaan itu untuk bisa Anda atasi. Ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin. Tapi kalau lebih darurat lagi, ya Dzu Sultan, ya Dzu Sultan, ya Dzu Sultan, wiritannya begitu. Jadi yang kita serap dari Allah bukan hanya kekuatan normal, tapi kekuatan ekstra kurikuler. Maka kita sebut Dzu Sultan, ya wahai yang menjadi tuan rumah dari kekuatan-kekuatan ekstra di dalam kehidupan. Saya sengaja ngomong wirid karena di kiri kanan saya ada orang Muhammadiyah yang sama wirid agak kurang akrab. Tapi kalau Mas Tommy, mana Mas Tommy tadi? Kalau Mas Tommy tadi mengatakan saya ingin hidup secara Muhammadiyah dan mati secara NU. Nah, itu jadi terawihnya 8 rakaat ringkas-ringkas, tapi kalau meninggal nanti harus ditahlili kan, itu kan. Nah, itu Mas Tommy. Itu dan itu boleh. Itu namanya aliran Islam enak kan, gitu kan. Dan kita harus mengalami kedua-duanya. Malam ini kita taruh 23 rakaat dengan witirnya, fine. Besok kita 11 rakaat dengan witirnya juga fine, tidak ada masalah. Pak Amin Rais di Garut diminta
di Masjid NU untuk mengimami sholat subuh, dia pakai kunut, tidak ada masalah. Ya besok pakai kunut, sekarang tidak masalah. Kita anut kedua-duanya, kedua-duanya punya nas yang benar, jadi tidak ada masalah gitu. Saya malam kedua Ramadan bulan ini tarawih di Masjid Syekh Yusuf di Goa, Kabupaten Goa. Itu semua itu klan dari kerajaan Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional, dan Syekh Yusuf ini pahlawan nasional dua negara. Dia pahlawan nasional Indonesia dan pahlawan nasional Afrika Selatan. Sehingga orang semua bangga pada Syekh Yusuf karena memang luar biasa, ini orang Makassar ini berdakwah sampai ke Afrika Selatan, sampai kelak lahir yang namanya Ahmad Didat. Ya, jadi ahli debat yang luar biasa yang melanglang ke Eropa, Amerika untuk mempertanyakan sejumlah kepercayaan orang Kristen. Tapi saya sendiri tidak hobi seperti itu. Tarawih di masjidnya masjidnya Syekh Yusuf ini karena memang orangnya bangga mereka ini sama Syekh Yusuf, jadi tarawihnya khusyuk, panjang. Ayat-ayat yang dipilih panjang-panjang. Jadi siap-siap ini dengkul ini. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Waduh, itu halaman. Wal Qur'anil Hakim innaka lana mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Waduh, suwe gitu. Jadi aku terawih keringetan ya kalau-kalanya. Aduh, ya wis gak apa-apa wis. Besoknya pindah ke tempatnya Habibie di Parepare, dan saya mengalami ekstrim dari yang di Syekh Yusuf. Kalau kemarin malam itu begitu khusyuk dan lamban tarawihnya, di Parepare ini begitu instan dan pragmatis, cepet. Jadi kene jagat Allahu Akbar wis rukuk. Imamnya rukuk. Aku kan malah rukuk kan sami Allah memang kami takut wis sujud. Wah, dadi ubur-uburan karo imam aku. Ye, kita temen imamnya gila ini. Imam ideal ya. Senang betul saya, ini orang berani betul ini, dia berijtihad. Jadi orang itu kan kecepatan berpikirnya kan melebihi cahaya, kan begitu kan, ya tak? Jadi mulut itu memang tidak mampu meladeni percepatan speednya pikiran. Asal kehusukannya memang begitu cepat sampai ke Allah, ya sudah, fisik ini setengah mati mengejar pikiran kan. Itu juga jenis kehusukan. Tapi keberanian berikutnya adalah memilih suratnya itu. Kalau kita kan masih sopan-sopan, ya sak singkat-singkat ini ya qul huwallahu ahad, inna toina, wal asri, terus liila, tabat yada, itu ya mas. Tapi ini lebih ekstrim lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Mate aku. Loh, langsung rokok bisa. Buahnya mengenal ini. Saya mau memohon nabi-nabi dan para wali untuk datang ke Parepare untuk menilai ini nanti ya nopo. Wah, sip iki tapai. Yang paling setuju Nabi Musa itu. Nabi Musa kan Muhammad disuruh bawa perintah sholat sehari 100 kali, itu kan udah apurani umatmu gak kuat. Oh, dinyang kono. Ditawar apa satu sudah arek-arek ping 5 guru karuan sembayang ping 100 iku Allah kapan korupsi ini ping 1 sembayang itu kan. Akhirnya Rasulullah balik lagi niki kula dianu kali Mbah Musa terus dikeken ngenyang. Ya wis saya ketahe. Nggih pun petang 45 naik lagi 30 25 akhirnya tinggal 5 itu. Jadi negosiasinya berapa kali itu? 9 kali proses negosiasi untuk menurunkan konsesinya Tuhan itu ke kita. Itulah saya senang betul itu. Jadi itu saya mulai tahun depan saya agak mau jadi imam. Karena saya tinggal mari alif lam mim alif lam ra shad nun kaf ha ya ain shad Toha, Yasin, beres, sak terawehan beres. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Sod, Allahu Akbar, ya. Itu ide luar biasa, ya Allah, Engkau berikan kecerdasan kepada makhluk-makhlukmu untuk mengakalimu, ya Allah.
Oke, saya persingkat. Jadi saya terusin soal mukmin. Intinya begini, kalau muslim itu dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi ada perilaku dan upaya ke dalam diri untuk menjamin supaya kita selamat di hadapan Allah. Berapa? Korupsi sudah terlanjur banyak, ndak enak, ya sudah ikut khusus sholat khusyuk, umroh, kalau pas puasa ngundang anak yatim. Sudah, supaya saya bisa muslim, pokoknya saya berpasrah kepada Allah. Jadi dia bersifat agak pasif kalau muslim. Tapi kalau mukmin itu aktif agresif. Mukmin itu orang yang menegakkan aman. Mukmin dari kata amana yu'minu imanan wa huwa mu'minun. Jadi menegakkan keamanan, menegakkan aman itu apa ya? SBY menegakkan aman, Bulog menegakkan amannya beras, kan begitu. Menteri Keuangan menegakkan keseimbangan keuangan nasional, Menteri Pertanian menegakkan amannya petani. Jadi semua urusan birokrasi itu dalam rangka mukmin. Maka pemimpin-pemimpin di masa itu disebut Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang menegakkan keamanan. Jadi dari lurah, sekretaris desa sampai camat, bupati, menteri, semua itu adalah mukminin, diamiri oleh presiden. Jadi presiden itu Amirul Mukminin. Kalau presiden menyadari posisinya sebagai mukmin, maka insya Allah birokrasi akan lebih efektif di dalam melayani rakyat dan seterusnya. Nah, Anda selama ini lebih banyak menyebut diri sebagai umat Islam, bukan umat iman. Karena kata iman itu iman, aman, mukmin, amin. Itu apa? Amin. Itu kan apa? Peneguhan terhadap terjadinya keamanan dalam hidup kita. Kan di situ ada struktur 313, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, 3 ayat. Maliki Yaumiddin 1 ayat, ayat negosiasi Allah dengan manusia. Terus manusia menyatakan sekali lagi cintanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat pertama dari 3 yang terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah terjadi proses MOU antara Allah dengan manusia, sampai akhirnya Allah menganggukkan kepala ketika manusia memohon puncak harapannya, yaitu diberikan jalannya orang-orang yang menegakkan. Mustaqim itu artinya orang yang menegakkan. Menegakkan apa? Menegakkan aman tadi itu. Sirotol mustaqim, sirot itu artinya jalan, mustaqim orang-orang yang menegakkan. Bukan jalan lurus. Nah, jalan lurus bal-balan aja kalah. Bal-balan lurus kok ae. Guwiring bal pokoknya ndelujur gule nek kono ruwono. Wis mesti kalah kon bal-balan. Itu ya. Jadi jalannya orang yang menegakkan, bukan yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat loh pilihannya, bukan engkau beri syariat, engkau beri nikmat. Artinya apa yang Anda alami di dunia, mau dapat duit banyak, mau dicuri orang duitnya, mau dijunjung orang, difitnah orang, yang penting Anda menemukan nikmatnya, karena pasti ada kandungan kenikmatan di setiap yang kita alami. Nah, kebiasaan kita adalah menyerahkan kenikmatan hanya pada uang. Dia tidak mampu menemukan kenikmatan pada apa saja yang kita alami, itu nikmat. Istri sedang tidak mens, pasti nikmat. Istri sedang mens, ada nikmatnya sendiri. Betul enggak? Buka puasa sangat nikmat, tetapi puasa itu sendiri ada nikmatnya sendiri. Tolong dicatat, puasa itu jangkarnya tidak terletak pada buka, tidak pada siam, tapi pada imsak. Ini kapan-kapan aja dijadikan pelajaran mata kuliah khusus imsak. Jadi ketika imsak itu titik magisnya orang berpuasa. Disitulah kita fade out dari menikmati dan melampiaskan, dan kita fade in terhadap menahan. Imsak dari kata amsaka yumsiku imsakan, menahan, membatasi, mengendalikan. Hidup cuma 2, melampiaskan atau mengendalikan. Motor hanya 2, ngegas atau ngerem.
keselamatan berkendaraan adalah ngerti kapan ngegas, seberapa ngegasnya, Versnelling berapa, dan ngerti kapan ngerem. Itu saja kok hidup. That simple, hanya sesimpel itu hidup ini. Semua peristiwa sejak Nabi Adam sampai sekarang itu urusannya cuma dua orang, apa itu individu, apa itu keluarga, apa itu pengusaha, apa itu pejabat, apa itu presiden. Tidak teliti dan tidak cerdas menentukan kapan ngegas. Ngegasnya kemana, pada Versnelling berapa, kapan ngerem, kapan ngurangi gasnya, kan cuma begitu.